Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah, pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita memperingati Maulid Rasulullah SAW. Terlepas dari kontroversi yang ada tentang memperingati Maulid, mungkin ada satu yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Rasulullah SAW dan bisa mengambil wisdomnya sebanyak mungkin dalam kehidupan kita. Nah, salah satu wisdom yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Rasulullah SAW itu bertransformasi dari seorang penggembala kambing menjadi pemimpin dunia. Kenapa demikian? Ternyata dalam menggembala kambing ini begitu banyak wisdom leadership yang bisa didapatkan. Tidak kurang dari 5 wisdom yang ada di sana. Yang pertama adalah path finding. Yang kedua adalah directing. Yang ketiga adalah monitoring, yang keempat adalah protecting, dan yang kelima adalah reflecting. Tidak salah kalau Rasulullah SAW menyampaikan, Ma ba'asallahu rasulan illa ra'al ghanam. Wa sa'ala as-sahabah, wa kaifa anta ya Rasulullah? Fa'ajaba kuntu ar'a li mar'atin min ahlil Makkah. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul kecuali menjadi penggembala kambing. Kemudian ditanya oleh sahabat, bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, saya juga menggembala kambing untuk seorang wanita penduduk Mekah. Nah, kenapa kira-kira semua Rasul itu diutus dan ada satu pengalaman menggembala kambing? Jawabannya adalah di 5 wisdom yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah path finding atau memberikan arah atau memiliki satu visi yang kuat. Karena memang benar setiap penggembala itu harus mencari tahu di mana padang rumput yang subur, di mana ada banyak tumbuh-tumbuhan, di mana ada tempat yang layak untuk menggembala. Tidak mungkin seorang penggembala itu pergi ke tanah yang kotor, tanah yang kosong, tanah yang tandus. Setandus-tandusnya Arab pasti akan mencari tempat yang banyak rumputnya atau ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan daunnya. Nah, umat ini juga harus diarahkan kemana Indonesia akan bergerak, kemana dunia Islam akan berjalan, kemana perusahaan kita akan berada di 5 tahun yang akan datang, di 10 tahun yang akan datang, di 20 tahun yang akan datang. Atau dengan kata lain, seorang pemimpin yang handal adalah yang mampu untuk melihat kemana negeri ini, perusahaan ini, yayasan ini akan berada di 5, 10, dan 20 tahun yang akan datang. Itu yang pertama, path finding. Yang kedua adalah directing. Setelah kita udah jelas kemana kita akan pergi, kita harus memobilisasi resources. Kita harus mengerahkan semua daya, semua kekuatan, dan semua potensi untuk bergerak ke arah sana. Nah, itulah yang dilakukan oleh seorang penggembala. Dia mengarahkan kambing-kambingnya, domba-dombanya untuk bergerak ke arah tanah yang subur tadi. Nah, Indonesia harus bergerak ke arah kemandirian energi. Indonesia harus bergerak ke arah kemandirian pangan. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tidak boleh dijajah oleh siapapun dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, apatah lagi dari sisi ideologi. Jadi kita harus bisa mengarahkan semua potensi yang ada menuju kejayaan bangsa, kejayaan perusahaan, dan kejayaan yayasan, kejayaan organisasi yang kita miliki. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah monitoring. Artinya bagaimana si penggembala itu melihat dan memonitor kambing-kambingnya. Apakah berjalan dengan baik ke tempat yang dituju? Apakah ada yang sudah mendapatkan makanan? Apakah ada yang belum mendapat makanan? Bangsa ini juga sama. Kita harus melihat bagaimana rakyat yang miskin, rakyat yang susah, rakyat yang tidak bisa beli pulsa, tidak bisa bayar kesehatan, jalan-jalan yang rusak, semuanya harus dimonitor. Jangan sampai orang asing yang datang ke negeri ini berpesta pora di negeri ini, sementara anak bangsa untuk mencari pekerjaan pun susah. Jangan sampai begitu banyak lulusan universitas, lulusan kampus yang jadi pengangguran. Jangan sampai untuk mendapatkan fasilitas kesehatan itu berbelit-belit dan susah. Jangan sampai begitu banyak para hafadzul Quran tidak menjadi apa-apa, tetapi mereka hanya menjadi penghafal saja
dan tidak bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari hafalan Qur'annya. Dan begitu banyak permasalahan yang ada di negeri ini, termasuk jalan-jalan yang bolong, termasuk guru-guru yang honorer berpuluh-puluh tahun. Nah, inilah yang harus kita monitor. Dan itulah ternyata yang dilakukan oleh seorang Rasul ketika memonitor kambing gembalaannya. Nah, tidak heran Nabi Nuh memonitor umatnya, Nabi Ibrahim memonitor umatnya, Nabi Musa memonitor umatnya, Nabi Isa memonitor umatnya, termasuk Nabi Sulaiman, Nabi Daud juga memonitor bagaimana keadaan umatnya. Nah, Nabi Muhammad SAW memonitor bagaimana keadaan umatnya. Adalah kewajiban kita juga sebagai pemimpin bangsa, pemimpin kabupaten, pemimpin yayasan, pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin keluarga untuk memonitor keadaan tim yang ada di bawah kita. Yang keempat adalah protecting. Seorang pengembala itu harus memprotek kambing-kambingnya agar tidak dimakan serigala. Seorang penggembala itu harus memastikan bahwa kambing-kambingnya semua mendapatkan makanan dengan baik. Nah, seperti halnya pengembala, pemimpin bangsa, pemimpin perusahaan, pemimpin yayasan juga harus memastikan bahwa setiap penduduk di negeri ini tidak ada yang mati kelaparan. Tidak ada yang begitu banyak terkena narkoba. Tidak ada yang menjadi pengangguran. Tidak terlalu banyak yang terus-menerus menjadi TKW di negeri orang. Nah, jikalau mereka dalam kesulitan, harus diprotek. Jikalau mereka dalam kelemahan, harus kita bantu. Itu adalah wisdom dari seorang pengembala yang keempat, protecting, menjaga. Apakah kita sudah mampu menjaga bangsa ini dari invasi asing secara ekonomi, secara politik, dan secara kebudayaan? Apakah kita sudah bisa memprotek perusahaan kita dari potensi loss of market di beberapa tahun yang akan datang? Apakah kita sudah memprotek bagaimana stream of revenue dari perusahaan kita? Apakah kita sudah memprotek anak-anak kita dari serbuan pornografi yang masuk lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram? Apakah kita sudah memprotek anak-anak perempuan kita dari keluar rumah dengan tidak memakai jilbab? Apakah kita sudah memprotek istri kita untuk tidak tabarrujal jahiliyatul ula? Apakah kita sudah memprotek bisnis kita tidak masuk ke dalam riba? Apakah kita sudah memprotek perusahaan bangunan-bangunan dan mobil-mobil kita untuk diasuransikan secara syariah? Apakah kita sudah memprotek investasi kita untuk tidak jatuh ke dalam ghoror atau maisir? Itulah wisdom yang keempat, protection atau protecting. Wisdom yang kelima dalam menggembala adalah reflecting. Artinya berefleksi, melihat ke depan. Setelah kita sampai di level tertentu, bagaimana kita bisa berpikir ke level yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh seorang penggembala ketika gembalaannya sedang makan, gembalaannya sedang merumput, gembalaannya sedang minum. Dia berdiam diri kemudian melihat awan, melihat langit dalam kesendirian. Itulah tafakkur yang dilakukan oleh seorang penggembala. Betapa dahsyatnya alam ini, betapa indahnya gunung-gunung ini, betapa indahnya sungai yang mengalir, betapa luar biasanya rumput yang menghijau. Nah, adalah satu kewajiban kita sebagai pemimpin bangsa, pemimpin yayasan, pemimpin perusahaan, pemimpin daerah untuk melihat kita akan kemana kita setelah ini. Akan kemana kita setelah mencapai tingkatan yang kita ada pada saat ini. Itulah reflecting yang harus kita pikirkan. Kita harus naik to the next level. Kita harus naik dari sisi penjualan. Kita harus naik dari sisi GDP. Kita harus naik dari penghapusan ketimpangan Gini ratio yang sudah kita dapatkan. Dan kita harus naik lagi kalau sudah S1 bagaimana naik ke S2, S2 naik ke S3, S3 bagaimana ke guru besar. Kita sudah mendapatkan omset 5 miliar, bagaimana jadi 10, bagaimana jadi 20, bagaimana jadi 500 miliar, bagaimana jadi 1 triliun, bagaimana kita memastikan zakat kita naik terus, bagaimana kita mencoba untuk berwakaf, bagaimana kita membuka rumah tafid. Itu adalah refleksi dari tahapan-tahapan yang sudah kita capai. Kita harus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itulah mungkin yang dipikirkan oleh seorang penggembala ketika merenung seorang diri. Tidak ada yang mengganggu, dalam keheningan dia bertafakur, dia berefleksi ke tingkat yang lebih tinggi.
Semoga wisdom Rasulullah SAW bisa membahana dalam kehidupan kita. Kemudian kita bisa mengambil hikmahnya bagaimana Rasulullah SAW bertransformasi dari seorang pengembala menjadi pemimpin dunia. Karena ternyata dalam mengembala kambing itu begitu banyak wisdomnya. Di antaranya ada pathfinding, ada directing, ada monitoring, ada protecting, dan ada reflecting. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Selamat memperingati Maulid dalam bentuknya yang baru, dan kita membawa perusahaan kita, membawa yayasan kita, membawa keluarga kita, dan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.